Daratan di sepanjang Selat Malaka secara bergantian telah menjadi titik-titik penting dan strategis dalam jalur perdagangan transnasional. Jalur yang menghubungkan para pedagang mulai dari Jepang, India hingga Timur Tengah. Kerajaan-kerajaan lokal di Nusantara silih berganti menguasai jalur ini, sejak masa Sriwijaya, Majapahit, hingga Kesultanan Malaka. Lalu tiba-tiba pada awal abad ke-16, persaingan yang biasanya hanya melibatkan entitas politik lokal tiba-tiba dimasuki oleh satu kekuatan nun jauh dari Eropa Barat, yaitu Kerajaan Portugis. Dengan semangat imperialisme dan semangat keagamaan yang mereka bawa, mereka menaklukkan Kesultanan Malaka pada tahun 1511. Setelah menduduki Bandar Malaka, Portugis silih berganti menghadapi serangan dari 3 penjuru, Kerajaan Johor di utara, serangan Demak dari timur, dan yang paling membahayakan mereka adalah serangan Aceh dari barat. Hubungan Portugis dengan berbagai kerajaan lokal selalu berubah dari waktu ke waktu. Kadang mereka saling bertempur, kadang pula mereka berdamai, bahkan berkoalisi saling melindungi satu sama lain. Sepanjang abad 16, Portugis telah puluhan tahun berperang melawan kerajaan Aceh. Portugis kalah dalam perebutan pengaruh di sepanjang pantai utara Pulau Sumatera. Tahun 1524, Aceh menguasai seluruh garis pantai utara dan mengusir kedudukan Portugis dari sana. Akibatnya, akses Portugis dari India ke Malaka terganggu dan menjadi lebih sulit. Tidak cukup sampai di situ, Aceh juga beberapa kali melakukan serangan ke Malaka. Tahun 1537 dan 1547, Aceh menyerang Malaka, meskipun selalu berujung pada kegagalan. Pada tahun 1552, Aceh mengirim utusan ke Kesultanan Ottoman untuk menjalin hubungan, termasuk mencari tambahan kekuatan untuk melakukan serangan yang lebih efektif ke Malaka. Pada tahun 1568, Aceh melakukan serangan besar ke Malaka. Sayangnya, meskipun dengan bantuan Ottoman, Aceh masih tetap kalah. 3 tahun setelah serangan ini, Sultan Alauddin Riayat Shah meninggal dunia. Para pengganti setelahnya tidak lagi bisa mengulang beberapa determinasi Aceh ke Malaka. Hubungan Aceh dengan Portugis perlahan membaik, hingga secara resmi perjanjian damai dan hubungan dagang ditandatangani pada tahun 1587. Ambisi Aceh untuk menguasai sebagian besar semenanjung Malaka, sekaligus mengulang kesuksesan Imperium Sriwijaya, harus ditunda terlebih dahulu. Aceh mencukupkan diri dengan menguasai pantai utara, barat, dan selatan Pulau Sumatera saja, ditambah sebagian kecil daratan Malaya. Namun situasi damai hanya berjalan secara efektif kurang lebih selama 20 tahun, sebelum Perang Aceh dan Portugis Jilid 2 dimulai. Sejak awal abad ke-17, Portugis tidak lagi menjadi satu-satunya kekuatan Eropa di Nusantara. Belanda yang baru saja meraih kemerdekaan dari Spanyol mulai melirik kawasan Nusantara, termasuk wilayah semenanjung Malaya dan sekitarnya. Beberapa kapal para pedagang Belanda pernah singgah di wilayah Aceh. Portugis yang tidak menyukai hal ini berupaya memprovokasi Aceh untuk tidak menerima Belanda. Pada tahun 1602, Portugis meminta kepada Sultan Aceh agar diizinkan mendirikan benteng dan diberikan sebuah pulau khusus di sekitar pantai Aceh. Aceh yang melihat Portugis sebagai musuh lama yang telah saling berperang selama setengah abad tentu masih menaruh curiga pada Portugis yang baru saja berdamai secara resmi 15 tahun yang lalu. Permintaan Portugis ditolak mentah-mentah. Sejak saat itu, hubungan Aceh dan Portugis semakin merenggang dan semakin memburuk. Hubungan damai secara resmi batal pada tahun 1606 saat beberapa armada Portugis menyerang ibu kota Aceh dan merebut sebuah benteng. Setahun setelahnya, Sultan Iskandar Muda yang kelak membawa Aceh ke puncak kegemilangannya naik tahta. Di bawah kekuasaan Iskandar Muda, Aceh menghidupkan kembali cita-cita kejayaan Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qahar, termasuk merebut Malaka dari tangan Portugis. Pada periode ini, Aceh tidak hanya berjibaku dengan Portugis, tetapi juga kerajaan lokal lain di wilayah daratan Malaya yang sama-sama ingin menegakkan hegemoni di Malaka. Sama seperti sebelumnya, perang ini adalah perang segitiga yang rumit antara Aceh, Portugis, dan kerajaan lain seperti Johor dan Pahang. Perang yang didasarkan oleh motif ekonomi dan politik, tetapi semangat keagamaan juga ikut bermain. Batas-batas kekuasaan dan pengaruh politik dari banyak kerajaan selalu berubah dari waktu ke waktu. Tahun 1614, Aceh lebih dulu menyerang Johor. Perlu diingat, Aceh sudah berkali-kali melakukan serangan ke Johor. Namun kali ini serangan Aceh berhasil dimentahkan oleh Johor. Kekuatan besar Aceh
belum cukup kuat untuk melawan aliansi Johor, Palembang, dan Jambi. Namun pada tahun yang sama, Aceh sempat menghancurkan armada tempur Portugis di wilayah Bintan. Aceh tidak melanjutkan serangan ke Malaka karena kekuatan yang dinilai tidak mencukupi. Tahun 1617, Aceh berhasil menaklukkan dan menguasai Pahang. 3 tahun kemudian, Aceh lanjut menganeksasi Kedah. 3 tahun selanjutnya, Aceh berhasil menguasai Johor. Aceh mencapai hegemoni yang lebih kuat dibandingkan era Alauddin Riayat Shah Al-Qahar. Aceh menjadi ancaman yang semakin nyata bagi Portugis, seiring kerajaan Melayu yang lain jatuh ke tangan Aceh. Di sisi lain, kekuatan Belanda di Pulau Jawa juga terus menguat. Setelah cukup sukses dalam beberapa kampanye militer melawan kerajaan lain di sekitarnya, pada tahun 1629 Sultan Iskandar Muda mengirim armada besar-besaran untuk menyerang Portugis di Malaka dengan 250 perahu dan 20.000 orang tentara. Maka ini menjadi ekspansi militer terbesar yang pernah dilakukan oleh kerajaan Aceh, bahkan lebih besar dibandingkan serangan tahun 1568. Aceh berhasil memenangkan pertempuran pembuka di laut, merangsek masuk dan merebut beberapa benteng kecil. Tetapi Portugis bisa bertahan dengan cukup kuat. Meski dengan kekuatan dan logistik yang lebih besar dari serangan 1568, Aceh lagi-lagi gagal mengantisipasi situasi yang sama. Portugis berhasil menghimpun bantuan dari sekutu mereka di kerajaan sekitar yang juga memusuhi Aceh. 2.000 tentara dari Johor, Pahang, dan Patani datang membantu Portugis. Sepanjang beberapa bulan ke depan, Aceh gagal merangsek lebih jauh ke pusat kekuatan Portugis. Sebaliknya, bala bantuan Portugis dari India terus berdatangan. Aceh justru semakin terdesak, kapal-kapal mereka tenggelam, dan tentara mereka terus berjatuhan. Apalagi sejak awal, armada Aceh memang mengalami dualisme kepemimpinan. Perdana Menteri dan Laksamana sama-sama berebut sebagai pimpinan armada, dan hubungan dua pasukan mereka tidak cukup akur. Perdana Menteri sendiri tewas dalam serangan ini, sedangkan Laksamana yang berhasil meraih kegemilangan pada penaklukan sebelumnya ditawan dan diasingkan ke Lisabon. Tetapi ia mati dalam perjalanan. Armada Aceh hancur lebur. Dari 20.000 pasukan, seluruhnya tewas atau ditangkap. Hanya ada 16 orang yang sempat melarikan diri ke Aceh. Kerajaan Aceh seharusnya memiliki logistik dan kekuatan yang lebih dari cukup untuk menaklukkan Portugis. Tetapi Aceh gagal mengantisipasi armada bantuan Portugis. Kekalahan besar tahun 1629 adalah pukulan kuat untuk kekuatan Aceh. Secara perlahan, armada Laut Aceh semakin melemah. Pengaruh mereka dalam perdagangan di daratan Melayu luntur. Aceh tidak pernah lagi menyerang Portugis. Posisi mereka sebagai musuh utama Portugis selama 1 abad berakhir. Apalagi setelah pergantian kekuasaan beralih kepada Sultan Iskandar Tsani pada tahun 1536. Aceh tidak lagi memiliki hasrat atau kekuatan untuk melakukan ekspansi seperti sebelumnya. 12 tahun setelah serangan ini, yaitu pada tahun 1641, tepat 130 tahun Portugis bercokol di Malaka. Belanda mengakhirinya dan merebut kedudukan Portugis dari sana.